Kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam serba-serbi nuansa HUT RI yang ke-78, maka ini merupakan salah satu bentuk tasyakur bin nikmah, syukur nikmat. Karena untuk mendapatkan kemerdekaan RI itu bukan mudah, Bapak Ibu sekalian. Apalagi kita pada masa itu belum seperti hari ini, belum punya peralatan canggih seperti hari ini. Maka perjuangan para pendahulu kita, para kiai, para ulama kita dulu, berjuangannya betul-betul dalam kondisi pas-pasan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan kemenangan kepada ulama kita, menghadiahkan kemenangan kepada kita umat Islam. Maka hari ini kita menikmati kemerdekaan itu. Dan sudah 78 tahun alhamdulillah kita merasakan kemerdekaan, hidup merdeka tanpa dijajah oleh negara asing di negara tercinta kita, Republik Indonesia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka syukur nikmat ini tentunya sebagai seorang muslim dan muslimah yang saleh dan salihah, tentu syukur nikmat itu bentuk pengabdian kita kepada Allah ditingkatkan itu lebih baik lagi. Ibadah kita kepada Allah ditingkatkan lebih kuat lagi. Itu wujud syukur nikmat kita kepada Allah, bukan hanya berpoya-poya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial dan sebagainya. Tapi pada hakikatnya syukur nikmat itu bertambah dekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambah dekat kita kepada Allah dalam bentuk ibadah. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita pahami ayat Allah taala, ayat ini sering dibaca oleh para mubalighah kita. Surah Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu mensyukur nikmatku, kata Allah, la azidannakum, pasti ditambah. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid, tapi jika kamu ingkar, berterima kasih kepada Allah. Ingkar artinya kita tidak menjalankan perintah Allah. Apa kata Allah Ta'ala? Inna azabi lasyadid, ingat azabku sangatlah pedih. Maka kenikmatan kita rasakan hari ini, mari sama-sama kita syukur dalam bentuk ibadah kepada Allah. Maka setiap kita punya kewajiban untuk berdakwah, menyampaikan hal-hal yang bersifat syariat kepada keluarga kita terdekat. Contohnya ibadah yang paling utama, sholatlah contohnya hadirin. Karena apabila kita semua sudah sholat dengan baik, sudah ibadah dengan baik, penduduknya sudah taat, sudah saleh, Allah akan memberikan kemenangan dengan luar biasa, kemerdekaan luar biasa kepada negeri kita insya-Allah. Apa kemenangannya itu? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang aman, tentram, makmur dan mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Artian negeri itu, negara itu tidak akan Allah turunkan musibah di situ. Tidak kalau turunkan bencana di situ. Karena penduduknya, orang-orang yang ada di situ, mereka taat dan patuh menjalankan perintah Allah. Maka Allah pun akan melancarkan segala usahanya, rezekinya akan lancarkan, kehidupannya akan Allah senangkan. Artinya Allah akan memberikan yang terbaik kepada suatu negeri itu, Bapak Ibu sekalian. Maka kita alhamdulillah, mari sama-sama kita selalu untuk mengajak, untuk menghimbau. Karena setiap kita ini memang punya kewajiban untuk itu hadirin. Punya kewajiban untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang paling dekat sekali keluarga-keluarga kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah. Allah menyampaikan kepada kita firman-Nya, hai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu. Diri kita, kemudian keluarga kita juga. Artinya kita tidak cukup kita saja yang saleh, kita saja yang taat, kemudian anak keluarga kita tidak kita perhatikan dari segi agamanya. Itu tidak baik hadirin.
Maka semua kita punya kewajiban untuk itu menyampaikan. Kita tukang sampaikan, yang merubah bukan kita. Kita tukang ajak, tukang imbau saja. Yang akan merubahnya, yang akan memperbaikinya menjadi saleh, menjadi lebih baik, itu Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini hanya punya rencana. Kalau perencanaan ada sama kita, niat ada sama kita, tapi hasil akhirnya itu milik Allah. Allah yang menentukan, Allah yang akan menghasilkan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau seandainya kita berusaha belum berhasil, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering mengatakan Bapak Ibu, perjuangan kita dalam berdakwah ini tidak seberat Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya katakan tidak seberat Rasulullah? Rasulullah punya paman namanya Abu Talib. Abu Talib itu sayang ke Rasulullah. Kurang lebih 16 tahun bersama Rasulullah membesarkan Nabi. Karena Rasulullah dari kecil sudah ditinggalkan oleh ayah, bahkan dalam rahim sudah meninggal ayahnya. Kemudian umur 6 tahun meninggal pula ibunya, yatim piatu. 8 tahun meninggal datuknya. Orang yang dekat sudah meninggal, diasuh lagi oleh pamannya Abu Talib. Abu Talib ini tidak beragama Islam. Diajak Rasulullah, disampaikan seruan dakwah, disampaikan terus. Begitulah kehendak Allah. Ternyata Abu Talib sampai akhir hayatnya beliau mati tidak dalam keadaan beragama Islam. Ini tantangan Rasulullah. Kalau kepada kita hari ini, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sama akidah kita. Kita sama-sama anak kita, istri kita, keluarga kita, alhamdulillah sama-sama muslim. Cuman masalahnya belum melaksanakan ibadah, itu aja masalahnya. Tinggal kita menyampaikan, mengajak, mengimbau dengan cara-cara bil hikmah mungkin. Dengan cara-cara santun yang menyentuh hati dan perasaan mereka, sehingga mereka itu terpancing, sehingga mereka itu ingin untuk melaksanakan ibadah sholat. Mungkin trik-trik itu yang perlu kita sampaikan hadirin untuk berdakwah itu. Dengan cara-cara yang bisa menyentuh kepada hati, sehingga mereka itu yang tadinya tidak mau, alhamdulillah tersentuh hatinya. Dengan cara lembut menyampaikan ceramah kepadanya atau ajakan, sehingga mereka bisa masuk, sehingga mereka bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala hadirin. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala, itu yang merupakan tantangan dan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslim muslimah yang ada di muka bumi ini. Maka setiap kita tuh punya kewajiban itu Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita putus asa. Tidak ada istilah putus asa. Terus kita menyampaikan, itu usaha oleh kita. Berdakwah. Karena kita mengajak. Dan itu Allah berikan pahala kepada kita. Allah berikan kebaikan kepada kita. Mengimbau, mengajak orang. Apabila ada orang mau berubah oleh sebab kita, luar biasa pahala Allah berikan kepada kita Bapak Ibu. Memang tidak hari ini kita kelihatan pahalanya. Memang tidak sekarang Allah kelihatan pahalanya. Tapi besok ketika kita sudah berada di alam barzah, alam kubur, di situ Allah akan bayar, akan kelihatan, akan berikan kepada kita balasan pahala apa yang kita lakukan semasa kita di dunia dulu Bapak Ibu sekalian. Insyaallah disitulah kita akan merasakan kebahagiaan-kebahagiaan itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam berkeluarga itu kadang-kadang Bapak Ibu, memang kita semua tidak sama Bapak Ibu sekalian. Tidak sama dalam artian pola fikir kita itu berbeda Bapak Ibu. Disitulah kita harus bisa menempatkan diri kita sebagai seorang, mungkin seorang ayah pemimpin di rumah tangga Bapak Ibu sekalian. Bijak dalam mengambil kebijakan supaya semua keluarga tadi bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini ladang amal bagi kita. Ini ladang amal bagi kita untuk menghimbau dan mengajak supaya keluarga-keluarga kita bisa soleh. Apabila keluarga kita soleh, insyaallah rezeki lancar Bapak Ibu. Rezeki akan Allah mudahkan. Sekarang itu kenapa? Kadang-kadang rumah kita rezeki tidak lancar, rezeki akan tersendat, rezeki kita tidak begitu banyak. Bapak Ibu jawabannya satu. Apa jawabannya? Keluarganya tidak utuh. Keluarganya tidak taat. Keluarganya tidak nyaman. Sama juga ibaratkan orang mau berinvestasi ke negara, suatu negara. Memasukkan investasi atau berinvestasi ke negara. Kalau negara tidak aman, gimana mau investasi? Kalau negaranya tidak nyaman, tidak bisa tidak tenang, orang tidak mau ke sana Bapak Ibu.
Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Kalau di rumah itu bermasalah, di rumah itu tidak nyaman, bapak tidak nyaman dengan ibu, ibu tidak nyaman dengan bapak, anak juga seperti itu. Bagaimana rahmat Allah datang? Bagaimana nikmat Allah akan datang kepada keluarga itu? Nah, makanya perlu kita perbaiki. Harus harmonis, harus sama-sama saling menerima kekurangan kelebihan dan sama-sama taat kepada Allah. Apabila insya Allah lakukan, insya Allah rezeki min haitsu la yahtasib, dari pintu yang tidak disangka akan Allah berikan kepada kita Bapak Ibu sekalian. Rezeki yang mungkin menurut kita tidak mungkin, menurut akal kita tidak bisa, tapi bagi Allah tidak ada yang tidak bisa. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan itu bisa bagi Allah semuanya untuk memberikan kepada hamba-hamba yang saleh itu. Makanya saya juga sering mengatakan Bapak Ibu, kehidupan kita ini sulit atau senang di kita letaknya, karena semua sudah diatur di Al-Quran. Kalau kita ingin senang, ayo jalankan perintah Allah, rezeki lancar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jelas Allah menyampaikan, barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan mencegah jalan keluar setiap masalah dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah memberikan rezeki dari pintu yang tidak sangka-sangka. Modalnya apa? Penduduk, isi rumah, keluarga soleh. Salat jangan sampai tinggal. Baca Quran sering dibaca di rumah kita. Karena memang kalau rumah jarang baca Quran tidak baik, kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah dalam hadis, dalam kitab Mutarul Hadis? Aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum. Perbanyak baca Quran di rumahmu, kata Rasulullah. Karena rumah yang jarang baca Quran, jarang dibaca Al-Quran di situ, kata Rasulullah, yakilu khairuhu wa yaksuru sarruhu wa yudhiqu ala ahlihi. Sedikit baiknya Bapak Ibu, kemudian banyak buruknya. Wa yudhiqu ala ahli, disempitkan keluarga itu. Sempit bisa jadi tidak duit, bukan tidak punya duit, tapi duit yang banyak, harta yang banyak itu masalah. Kan juga banyak orang Bapak Ibu duitnya banyak, sisi zohir pandangan kita alhamdulillah luar biasa, tapi kadang-kadang masalah timbul di situ. Itu namanya wa yudhiqu ala ahli, disempitkan oleh Allah Ta'ala. Nikmat yang banyak Allah sempitkan untuk menggunakan cara baik. Jadi oleh sebab itu mari kita perbanyak syiarkan baca Quran di rumah kita. Kita perbanyak, jangan hanya di HP, di TV saja, tapi mulut kita diasah, lisan kita diasah dengan baca Quran. Bapak Ibu sekalian, sering kita baca Quran. Saya teringat suatu ungkapan daripada guru-guru kami, kalau ingin fasih kita berbicara, fasih dalam artian bersih ucapan kita, maka asah lisan kita membaca Quran, katanya. Itu jawaban beliau itu Bapak Ibu. Diasah lisan kita, dibiasakan lisan kita baca Quran. Bagi kita yang belum terbiasa, ayo dibiasakan Bapak Ibu sekalian baca Quran itu. Ini salah satu untuk mengasah lisan kita supaya insya Allah kita fasih dalam berbicara dan kita bisa berbicara sesuai dengan konteks yang sebenarnya. Karena Al-Quran itu membimbing kita ke jalan-jalan yang benar atau jalan yang Allah ridai. Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala, momentum HUT RI ke-78 tasyakkur bin nikmah, syukur nikmat ini, mari sama-sama kita selalu untuk mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita gunakan kesempatan-kesempatan baik ini, mengisi negara kita ini dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dengan baik, supaya negeri kita menjadi negeri yang aman tentram, menjadi negeri yang maju, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu aja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dalam tausiah singkat kita pada zuhur hari ini. Terima kasih, mohon maaf lahir batin.